Mardani Alisera menilai percepatan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa bisa membuka peluang sebesar-besarnya bagi perdagangan dan investasi Indonesia dan Uni Eropa. Indonesia sama Uni Eropa ini bisa optimal buat Indonesia, dan yang kedua kualitas hubungan antara Parlemen Indonesia dengan Uni Eropa, wabil khusus Parlemen Uni Eropa. Sementara itu, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menegaskan bahwa Indonesia perlu memaksimalkan kemitraan ekonomi dan perdagangan secara komprehensif dengan Uni Eropa. Ya, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI, Mardani Alisera menilai percepatan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa bisa membuka peluang sebesar-besarnya bagi perdagangan dan investasi Indonesia dan Uni Eropa. Pasalnya, Uni Eropa bisa menjadi pintu masuk ke pasar global, mengingat kawasan Uni Eropa sangat strategis dalam menghadapi ketidakpastian global. Untuk itu, dengan nilai perdagangan mencapai 30,2 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024 dan tren pertumbuhan tahunan sebesar 5,7% sejak 2019, kemitraan strategis dalam EU-SEPA mampu mendorong peningkatan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, WTO berharap perdagangan Uni Eropa terhadap Indonesia bisa menghapus tarif bea masuk. Dagang Indonesia sama Uni Eropa ini bisa optimal buat Indonesia, dan yang kedua kualitas hubungan antara Parlemen Indonesia dengan Uni Eropa, wabil khusus Parlemen Uni Eropa. Kita punya ongoing proses program kerjasama dengan Interpares. Interpares itu lembaga internasional di bawah Uni Eropa yang punya tugas melakukan pengembangan hubungan antara satu. Selanjutnya pemirsa, panel World Trade Organization atau WTO mengeluarkan putusan yang mendukung posisi Indonesia atas sejumlah klaim utama dalam sengketa pengenaan bea masuk imbalan atau countervailing duties oleh Uni Eropa terhadap impor minyak sawit asal Indonesia. Atas putusan panel WTO tersebut, Indonesia akan mendapatkan akses pasar yang adil bagi komoditas unggulan crude palm oil. World Trade Organization atau WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia resmi memutuskan sengketa perdagangan komoditas minyak sawit Indonesia setelah Uni Eropa memberlakukan bea masuk yang dinilai tidak sejalan dengan aturan WTO. Sengketa yang diajukan sejak tahun 2023 ini dalam putusannya, panel WTO merekomendasikan Uni Eropa agar menyelaraskan kebijakannya sesuai dengan Agreement on Subsidies and Countervailing Measure atau SCM Agreement. Alhasil, World Trade Organization mendukung posisi Indonesia atas sejumlah klaim utama dalam sengketa pengenaan bea masuk imbalan atau countervailing duties oleh Uni Eropa terhadap impor minyak sawit asal Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, bagi Indonesia Uni Eropa merupakan pasar penting untuk produk minyak sawit dan biodiesel. Putusan panel WTO semakin menegaskan posisi Indonesia dalam memperjuangkan akses pasar yang adil bagi komoditas unggulan nasional. Sekaligus hal ini memutuskan bahwa Uni Eropa perlu mencabut dumping dati biodiesel asal Indonesia. Di sisi lain, keputusan panel WTO tersebut tentu menjadi katalisator bagi perkembangan komoditas andalan ekspor Indonesia. Lebih lanjut, pemerintah menegaskan akan terus mengawal putusan tersebut dengan pendekatan solutif, mengutamakan kolaborasi internasional sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional di kancah perdagangan global. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Sementara itu, Kementerian Perdagangan menilai dukungan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terhadap Indonesia semakin memperkuat pasar ekspor produk sawit dan biodiesel Indonesia di pasar Uni Eropa. Indonesia secara resmi mendapat dukungan World Trade Organization atau WTO dalam sengketa penetapan bea masuk produk unggulan Indonesia ke pasar Uni Eropa. Atas putusan resmi WTO ini, Kementerian Perdagangan meminta agar Uni Eropa segera mencabut pengenaan bea masuk imbalan terhadap produk biodiesel asal Indonesia.
Hal ini seiring dengan panel Organisasi Perdagangan Dunia yang telah mengeluarkan putusan ihwal mendukung posisi Indonesia atas jumlah klaim utama dalam sengketa perdagangan melawan Uni Eropa terkait pengenaan biaya masuk imbalan atau countervailing duties terhadap produk biodiesel asal Indonesia. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Jatmiko Bris Wicaksono menegaskan, Uni Eropa harus menjalankan putusan resmi WTO dan berharap Uni Eropa segera mencabut bea masuk tambahan yang telah diberlakukan sejak 2019. Putusan panel WTO mewajibkan agar Uni Eropa untuk menyesuaikan kebijakan pengenaan bea masuk imbalan atau anti subsidi terhadap produk biodiesel Indonesia. Di sisi lain, putusan panel WTO ini akan memiliki dampak yang lebih nyata jika Uni Eropa bersedia mencabut bea masuk tambahan atas biodiesel Indonesia tanpa mengajukan banding ke Badan Banding WTO. Jatmiko menekankan kemenangan ini tidak hanya berdampak positif bagi ekspor biodiesel Indonesia, melainkan juga memberi perlindungan terhadap produk ekspor lain seperti minyak kelapa sawit atau crude palm oil. Kedepan pemerintah mendorong Uni Eropa untuk segera menyesuaikan kebijakannya termasuk mencabut bea masuk. Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menegaskan bahwa Indonesia perlu memaksimalkan kemitraan ekonomi dan perdagangan secara komprehensif dengan Uni Eropa. Presiden Prabowo Subianto mengangkat Laksamana Madya TNI Purnawirawan Didit Herdiawan Asyaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Pengangkatan ini sesuai dengan surat keputusan Presiden nomor 76P tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Didit Herdiawan Asyaf merupakan seorang birokrat dan tokoh militer Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Presiden juga melantik Darwin Trisna Jayawinata dan Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Darwin diketahui merupakan Direktur Operasional dan Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur Persero. Sementara Suhajar Diantoro pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri kurun waktu 10 Maret 2022 hingga 30 April 2024. Ya, pengangkatan Didit Herdiawan Asyaf menjadi babak baru bagi Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa yang nantinya akan mengurus proyek Giant Seawall atau Tanggul Laut. Proyek Giant Seawall diklaim menjadi infrastruktur paling vital untuk melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa. Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat Laksamana Madya TNI Purnawirawan Didit Herdiawan Asyaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Pengangkatan Didit Herdiawan Asyaf ini menjadi babak baru bagi Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa yang nantinya akan mengurus proyek Giant Seawall atau Tanggul Laut. Prabowo menyebut proyek ini direncanakan membentang sejauh 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Dengan estimasi total biaya pembangunan mencapai 80 miliar US dollar, pembangunan tahap awal akan dilakukan di wilayah Teluk Jakarta yang diperkirakan membutuhkan waktu 8 hingga 10 tahun. Proyek Giant Seawall ini menjadi salah satu proyek strategis dan sudah dalam perencanaan Bappenas sejak tahun 1995. Proyek Giant Seawall diklaim menjadi infrastruktur paling vital untuk melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa mulai dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrim. Kementerian Pekerjaan Umum bahkan telah menyiapkan rencana pembangunan tanggul pantai di kawasan Jakarta yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Pembangunan disiapkan di lokasi tanggul pesisir Teluk Jakarta tahap 7 paket 1, tepatnya di kawasan Kali Ancol dan Kali Dadap sepanjang 100 meter. Pembangunan ini akan menggunakan anggaran negara yang dilaksanakan secara single years kontrak pada 2025, status saat ini dalam persiapan lelang. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Selain membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, Presiden juga resmi membentuk lembaga baru, yakni Badan Industri Mineral.
Badan Industri Mineral ini akan mengelola material-material strategis sebagai upaya percepatan hilirisasi sumber daya mineral. Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Industri Mineral sebagai upaya percepatan hilirisasi sumber daya mineral dan sumber daya alam Indonesia. Secara resmi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti-Saintek, Bryan Yuliarto ditunjuk sebagai Kepala Badan Industri Mineral. Dalam tugasnya, Badan Industri Mineral akan mengelola material-material strategis terkait dengan industri pertahanan dan kedaulatan bangsa yang diharapkan bisa meningkatkan perekonomian. Adapun mineral strategis yang dimaksud adalah logam mineral tanah jarang atau LTJ, atau rare earth element, mineral radioaktif, dan mineral strategis lainnya. Penunjukan Mendikti-Saintek sebagai Kepala Badan Industri Mineral ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 77P Tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala Badan Industri Mineral. Diharapkan dengan hadirnya Badan Industri Mineral ini, Indonesia bisa memaksimalkan potensi sumber daya mineral yang bisa mendorong nilai tambah dan meningkatkan perekonomian berbasis pengembangan komoditas mineral. Dari Jakarta, Tim Liputan IDEX Channel.